Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Bagaimana kabar kalian? Oke, semoga tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita melanjutkan kepada materi pada pertemuan kali ini atau pada pertemuan pertama kali ini, saya hanya mengingatkan untuk like dan subscribe video ini sebagai tanda bahwa kalian sudah menyimak materi yang akan saya sajikan pada pertemuan kali ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita diharuskan untuk menyelesaikan 2 KD, atau kalian diharuskan menyelesaikan 2 buah KD atau 2 bab. Yang pertama atau KD 1 adalah bab sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala sosial dalam masyarakat. Sedangkan KD kedua adalah bab 2, yaitu realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Inilah 2 KD yang harus Anda selesaikan pada semester 1 ini. Oke, mari kita mulai dengan pembahasan pada pertemuan atau kali ini. Pada bab ini atau KD 1, kita akan membahas sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala sosial dalam masyarakat. Yang akan kita bahas dalam materi ini atau bab pertemuan kali ini adalah 3 subbab atau 3 submateri. Yang pertama adalah kita akan membahas pengertian sosiologi. Yang kedua kita akan membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi. Dan yang ketiga adalah perkembangan sosiologi di negara kita Indonesia tercinta. Jadi 3 submateri inilah yang akan kita bahas pada pagi atau pada pertemuan kali ini. Oke, tentu kalian pernah atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali kata sosiologi. Apa itu kata sosiologi? Apakah itu sebuah makanan atau minuman atau apalah itu? Bagi yang sudah pernah mendengar atau yang sudah pernah tahu sosiologi adalah bla 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 bla. Semoga itu menjadi bekal Anda untuk memahami tentang konsep sosiologi atau pengertian daripada sosiologi. Pada dasarnya, sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu atau ilmu pengetahuan yang sama seperti pada ilmu pengetahuan yang lain, seperti IPA, IPS, ekonomi, dan sebagainya. Cuman sosiologi itu tidak diajarkan di bangku SMP. Sementara ketika Anda masuk di SMA, maka mata pelajaran sosiologi baru muncul dan baru diajarkan. Nah, kita melangkah pada pengertian sosiologi. Di sini ada 2 macam pengertian sosiologi. Yang pertama, pengertian ilmu sosiologi secara istilah atau secara etimologi atau asal katanya. Secara etimologi, sosiologi ini disusun dari 2 buah kata dan dari 2 buah bahasa yang berbeda, yaitu sosios dan logos. Kalau sosios berarti teman atau teman, bahasa ini campur-campur, tidak apa-apa, wes pokoknya Anda paham. Dan logos dari bahasa Yunani yang berarti adalah bicara. Jadi secara ilmiah, secara etimologi atau secara makna istilah asal katanya, maka sosiologi
dapat diartikan sebagai ilmu tentang teman atau bicara tentang teman. Kenapa kok bicara tentang teman? Karena pada saat itu orang Yunani sering keluar daerah, kemudian setelah dia kembali ke daerahnya, dia membicarakan sesuatu yang bukan dari daerahnya, sehingga dia dikatakan bicara tentang teman, namanya logos. Nah, ini adalah makna secara etimologi atau secara makna itidah. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih pengertian sosiologi menurut para ahli sosiologi. Perlu diketahui bahwa ada lebih dari 125 atau 130-an lebih tentang pengertian sosiologi yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi. Namun di sini saya tidak akan membacakan semuanya, saya akan membacakan beberapa saja yang mungkin sisanya sudah tertulis di KS Anda. Kita mulai saja dari ahli yang pertama, Rojek dan Warren. Rojek dan Warren ini adalah dua orang. Dia mendefinisikan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok. Jadi dia memfokuskan bahwa sosiologi yang dipelajari adalah hubungan antar manusia, baik manusia secara individu maupun manusia secara kelompok. Oke. Yang kedua adalah Auguste Comte. Auguste Comte ini seperti yang kita jelaskan tadi di awal bahwa dia adalah seorang tokoh atau seorang ahli filsafat Prancis yang pertama kali menelurkan atau melahirkan istilah sosiologi atau ilmu sosiologi, sehingga Auguste Comte ini bisa disebut atau dikatakan sebagai bapak sosiologi dunia. Auguste Comte mengartikan atau mendefinisikan sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk hidup dengan sesamanya. Jadi Auguste Comte dia juga memfokuskan pada bagaimana manusia itu ketika dia melakukan hubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Ini Auguste Comte. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah Pitirim Asorokin. Wah, namanya Pitirim Asorokin. Dia orang Perancis juga. Nah, dia mengartikan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara beragam gejala sosial maupun non sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pitirim Sorokin ini dia agak berbeda dalam mengkaji atau menerjemahkan ilmu sosiologi. Dia hanya memfokuskan bagaimana semua gejala sosial itu mempunyai feedback atau hubungan timbal balik antara gejala satu dan gejala sosial yang lainnya. Saya contohkan misalnya adalah kalau kita mengkaji katakanlah PPKM pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini sebuah gejala sosial yang ada hubungannya dengan virus corona.
Ketika virus ini muncul, maka untuk mengantisipasi dan mengurangi tingkat kematian yang diakibatkan oleh virus ini, maka dilakukan yang namanya kebijakan PPKM. Jadi antara kebijakan PPKM dengan adanya virus corona dan tingkat kematian itu sangat-sangat berhubungan, mempunyai sebab akibat. Nah, ini yang coba dikaji oleh Pitirim Sorokin dalam menerjemahkan ilmu sosiologi, bahwa dia memfokuskan pada hubungan timbal balik antara berbagai macam gejala sosial yang ada dalam masyarakat, baik secara sosial maupun non sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah Sulaiman Sumarjan dan Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumarji. Ini dua orang, dia orang Indonesia asli. Dia mengartikan atau menerjemahkan sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial. Maksudnya di sini adalah struktur sosial adalah setiap masyarakat atau di masyarakat kita ada susunan, ada strukturnya. Misalnya dalam wilayah kelurahan kita ada susunannya, ada lurah, ada RT, ada RW dan sebagainya. Nah, ini yang coba dipelajari dalam sosiologi menurut perspektif atau pandangan Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumarji, bahwa setiap struktur ini mesti punya hubungan yang berbeda. Nah, dan setiap struktur ini mesti punya proses sosial. Maksudnya proses sosial adalah bahwa struktur dalam masyarakat, katakanlah tadi saya contohkan adalah lurah, kelurahan, itu mesti ada yang bisa berkembang, ada yang bisa tidak berkembang. Ini adalah penerjemahan pengartian sosiologi menurut Sulaiman Sumarji dan Selo Sumarjan. Namanya agak ribet, gak apa-apa wis. Oke, ini yang nomor 4. Tokoh yang selanjutnya adalah tokoh selanjutnya kita lihat di sini adalah William F. Ogden dan Meyer F. Nipkow. Nah, orang ini atau beliau ini mengartikan atau mendefinisikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari secara ilmiah tentang interaksi sosial dalam masyarakat yang menghasilkan suatu organisasi sosial. Jadi beliau mencoba mengilmiahkan setiap interaksi yang terjadi dalam masyarakat, sehingga karena secara ilmiah maka ilmu itu bisa dipelajari oleh orang berikutnya. Contohnya begini, kalau dalam ilmu fisika atau ilmu eksak, saya katakan seperti itu, kita mengenal adanya hukum aksi reaksi, itu kan jelas ilmiah. Ada aksi, ada reaksi, ada hukum sebab akibat. Nah, kalau di IPA saya bisa menyontohkan, semoga saya tidak salah. Nah, misalnya ketika kita melempar bola ke dinding dengan tekanan 100 dengan tenaga 100, maka dinding itu akan mementalkan atau mengembalikan bola ke kita sejumlah tenaga yang kita berikan, itu 100 juga. Ini namanya hukum aksi reaksi. Jadi ketika kita memberikan suatu aksi terhadap suatu benda, maka benda itu akan memberikan reaksi balik sejumlah tenaga yang kita berikan. Nah, hukum inilah yang coba diterapkan pada interaksi sosial dalam masyarakat. Saya mencontohkan adalah ketika kita tersesat
di jalan, atau kita ingin menanyakan sesuatu kepada orang yang baru kita kenal atau orang baru sama sekali, nah, maka di sini berlaku hukum aksi dan reaksi. Apa maksudnya? Gini, ketika kita ketemu orang asing, kita ingin menanyakan sesuatu, maka aksi yang kita berikan terhadap orang itu, maka dia akan memberikan aksi yang sama terhadap aksi yang kita berikan. Contohnya, ketika kita ketemu orang baru, kita ingin bertanya. Kalau kita bertanya menggunakan bahasa Indonesia, maka orang yang kita tanya akan menjawab dengan bahasa Indonesia juga. Kalau kita menanya dengan bahasa Jawa lah, maka orang yang kita tanya juga akan menjawab dengan bahasa Jawa. Kalau kita tanya dengan bahasa kromo inggil atau yang halus, maka dia akan berusaha ngomong dengan bahasa halus. Tapi sebaliknya, kalau kita bertanya dengan cara teriak-teriak, orang itu juga akan berteriak-teriak juga terhadap kita. Ini namanya hukum aksi reaksi yang coba diterapkan pada masyarakat atau pada manusia. Nah, ini yang diartikan oleh William dan Mayer. Selanjutnya, tokoh yang berikutnya yang mencoba mengartikan sosiologi adalah David Papenu. David Papenu ini juga mengartikan sosiologi merupakan ilmu tentang interaksi manusia dalam masyarakat secara keseluruhan. Maksudnya bahwa interaksi dalam masyarakat itu bisa meliputi interaksi antara individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, atau interaksi yang terjadi antara kelompok dengan kelompok. Ini maksudnya adalah, jadi semua macam model bentuk interaksi dalam masyarakat coba dibahas dalam ilmu sosiologi yang diartikan oleh David Papenu. Oke. Kira-kira demikian beberapa pengertian ahli sosiologi yang bisa saya jelaskan. Walaupun tidak semuanya, semoga yang saya jelaskan ini bisa Anda pahami, dan untuk beberapa tokoh lainnya yang tidak saya sebutkan di dalam slide ini, bisa Anda baca di buku Anda atau cari referensi yang lain tentang beberapa orang yang mencoba mengartikan istilah atau sosiologi secara ilmiah. Oke. Sejarah perkembangan sosiologi atau sejarah sosiologi. Nah, sini perkembangan sosiologi itu dimulai sekitar abad ke-19. Jadi abad ke-19, pokoknya abad ke-19 tahun berapa ya. Nah, revolusi industri yang terjadi pada tahun 1970 dan 1980 itu merupakan jadi faktor langsung, deep impact, faktor langsung yang memunculkan ilmu sosiologi. Jadi revolusi industri di sini yang dimaksud adalah revolusi industri di Prancis dan revolusi industri di Inggris. Nah, dua revolusi inilah yang mempengaruhi sistem ekonomi di dunia. Nah, dua revolusi ini ujung-ujungnya mengarah pada sistem industri. Makanya dikatakan sebagai revolusi industri. Nah, revolusi industri ini telah menciptakan sebuah sistem yang namanya sistem kapitalisme yang saat itu langsung menyebar dan berkembang di seluruh dunia. Sistem kapitalisme ini gampangannya adalah suatu sistem yang menilai segala sesuatu dengan nilai materi atau kapital, di mana penilaian didasarkan pada untung dan rugi.
Kalau ada untungnya ya kita ambil, kalau tidak ada untungnya ya kita tinggalkan, tidak kita ambil. Ini sistem kapitalisme. Nah, sistem kapitalisme ini yang merupakan menjadi dampak serius dalam masyarakat Perancis. Sehingga pada saat itu kondisi masyarakat Perancis menjadi bergejolak, tidak karu-karuan atau tidak stabil. Nah, Auguste Comte adalah salah satu tokoh filsafat di negara Prancis yang mencoba mengkaji dampak terjadinya revolusi di Prancis, khususnya pada masyarakat Prancis. Dia mencoba menganalisa kenapa dan apa yang menjadi faktor masyarakat menjadi kacau karena dampak revolusi Prancis. Berdasarkan hasil pemikiran dan analisanya, maksudnya analisa dari Auguste Comte, maka terciptalah ilmu tentang masyarakat yang dia namai dengan sosiologi. Jadi sosiologi ini atau ilmu sosiologi awalnya muncul di Prancis dengan kondisi terjadinya revolusi Prancis, di mana revolusi itu telah mengakibatkan atau membuat masyarakat Prancis menjadi tidak karu-karuan, menjadi tidak stabil. Akhirnya Auguste Comte mencoba menganalisa masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia kuasai, sehingga dia akhirnya mencetuskan sebuah ilmu baru yang mengkaji tentang masyarakat yang beliau namakan dengan sosiologi. Kemudian pada abad ke-20, para tokoh-tokoh sosiologi lebih sering atau lebih dikenal dengan sosiologi kontemporer atau sosiologi yang lebih komprehensif atau kompleksitas, karena dalam proses mengkaji dan menganalisis masyarakat itu lebih rinci dengan menggunakan sistematis, karena melalui suatu metode penelitian, sehingga hasil dari kajian sosiologi pada abad ke-20 ini lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih bisa cari kebenarannya secara umum. Jadi misalnya gini, si A meneliti masyarakat A, kemudian setelah sekian lama kemudian ada orang lagi meneliti masyarakat A dengan metode yang sama, kemungkinan bisa hasilnya sama. Ini yang namanya menggunakan suatu metode. Nah, demikian pembahasan sekilas tentang sejarah perkembangan sosiologi di dunia. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Sampaikah ilmu sosiologi di Indonesia? Ya. Ini yang akan kita bahas. Sosiologi di Indonesia ini memang lahir tidak secara langsung. Jadi pada masa pemerintahan Sri Paduka Mangkunegara keempat, itu dari Surakarta, karena waktu itu sistem keraton di Surakarta masih berjaya. Nah, Paduka Sri Mangkunegara keempat ini mengajarkan suatu ajaran ulang reh. Jadi suatu ajaran tentang tata hubungan masyarakat Jawa yang berbeda-beda. Kondisi masyarakat Jawa pada waktu itu adalah sistem kerajaan. Jadi maksudnya ada raja, ada bangsawan, ada prajurit, ada rakyat jelata. Hubungan antara mereka itu diatur sedemikian rupa, diatur sedemikian bagus, rincit, sehingga tidak sembarangan orang bisa melakukan hubungan sesuka hatinya. Hubungan itu, ajaran itu dibungkus dalam yang namanya ajaran ulang reh. Jadi
Misalnya seorang rakyat jelata gak bisa ngomong sembarangan terhadap kesatria. Ketika seorang rakyat jelata mau ke istana, dia harus sungkem dulu, harus menghormat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tata kelakuan ini yang namanya disebut dalam Sri Paduka Mangkunegara keempat sebagai ajaran Wulangreh. Nah, kemudian pada masa penjajahan Belanda, jadi pada masa penjajahan Belanda, Ki Hajar Dewantara, atau kita mengenalnya adalah Bapak Pendidikan Indonesia, itu juga menyumbangkan pengetahuan sosiologi dalam pemikiran tentang kekeluargaan dan kepemimpinan. Pengetahuan tentang sosiologi ini dia praktekkan dalam suatu organisasi atau taman pendidikan yang beliau dirikan, yang kita sebut dengan taman siswa. Nah, dalam taman siswa ini itu diajarkan prinsip-prinsip dasar sosiologi yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kekeluargaan. Sehingga tidak heran ketika kalau kita ngomong sejarah taman siswa, di mana dia pertama kali melakukan pendidikan, dia diajari sistem masyarakat di Indonesia, bagaimana sistem pemerintahan dan sebagainya. Nah, walaupun secara dasar. Nah, disitulah Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara menerapkan atau menyumbangkan pengetahuan sosiologinya di negara kita pada saat terjadinya penjajahan Belanda. Nah, oke. Sejak tahun 1934 sampai 1935, jadi telah dibuka perkuliahan ilmu sosiologi di Sekolah Tinggi Hukum Negara pada zaman penjajahan Belanda. Nah, artinya apa? Jadi sejak tahun itu maka sosiologi sudah resmi masuk di dunia pendidikan atau di dunia akademik. Setelah diakui ternyata ilmu sosiologi itu ada. Jadi di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta inilah mata kuliah sosiologi diajarkan, dan mahasiswa pada saat itu menerima ilmu sosiologi sebagai mata kuliah. Kemudian buku pertama yang pernah diciptakan di Indonesia adalah berjudul Sosiologi Indonesia yang ditulis oleh Djodi Gondokusumo. Jadi buku sosiologi yang resmi yang pertama kali di Indonesia adalah Sosiologi Indonesia. Jadi diterbitkan oleh Djodi Gondokusumo. Nah, ini adalah sekelumit tentang sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Oke, demikian pembahasan materi pada kali ini. Semoga pada pertemuan ini kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Akhirul kalam, saya ucapkan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan sekali lagi pesan saya, tetap semangat walaupun masih dalam masa pandemi, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita tetap sehat selalu dan ketemu pada pertemuan selanjutnya pada bab selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.